anugerah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kebaikan Tuhan untuk setiap kami. Kalau kami boleh ada pagi hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan untuk kami. Tuhan, pagi hari ini berkatilah ibadah ini Tuhan, biar setiap kami menemukan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih, amin. Engkau sungguh besar buat kami Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekarang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari kita nyatakan dengan sungguh-sungguh, kita angkat tangan kita katakan. Kau selalu bersyukur kepadamu, anugerah-Mu
Tuhan. Biar hanya Engkau yang kami puji. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Engkau yang kami puji Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, dan berterima kasih. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kita mengucap syukur buat pagi hari ini Bapak Ibu. Boleh kasih tos 5 orang kiri kanan. Berikan kata-kata berkat. Kamu hebat, kamu luar biasa, kamu diberkati Tuhan. Ya Bapak Ibu, saya tuh kalau doa pagi Bu Tri suka hitung-hitung hari. Jadi berarti hari ini hari ke-165 ya Bu Tri. Iya, dari tahun 2026 ini kita hampir menghabiskan setengah tahun, 165. Kita berada di hari ke-165 di tahun 2026 ini. Dari Januari sampai Juni pasti kita punya ada pergumulan. Ya, kita mesti ada yang kita gumulkan dalam kehidupan kita. Nah, kita mau percaya apapun mungkin belum beres. Mungkin masih ada masalah, masih ada tantangan. Biar hati kita mau percaya bahwa Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan saya, bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Kita mau nyanyi satu lagu baru, tapi kita mau tes dulu ya. Choir bisa bantu lalalalanya? Kita tes dulu ya. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Sekali lagi. La 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 la, la 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 la, la la la
gerakannya gimana supaya jemaat nanti bisa ikut nari? Oh iya, berarti gini ya Bapak Ibu ya, kalau ada lala. Kita tes dulu ya lalanya sekali lagi ya. Bukan Ella, lala. Yuk. La 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 la. La 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 la. La la. Jempolnya yang tinggi ya. La 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 la. Sekali lagi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. Siap? Ya musik. Dengan tinggal dekat dengan Tuhan, apapun yang jadi pergumulan kita, Tuhan pasti tolong. Tinggal dekatmu, kekuatanku. Tinggal dalammu, sumber segalanya. Lewat semua musim, ku tetap kuat. Hidupku jadi semakin apa? Semakin indah. Bersama siapa? Bersama Yesus, aku berkuat, aku bersinar bagi Tuhanku. Bersama
Yes, haleluya. Boleh sekali lagi berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Yes, Bapak Ibu masih semangat untuk memuji Tuhan lebih lagi. Yang semangat boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Siapa yang di sini percaya bahwa nama Tuhan itu nama di atas segala nama? Amin. Kita mau percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini bersama-sama. Let's go. Mari sama-sama kita mau nyanyikan namanya Tuhanku. Namanya
Bapak Ibu boleh duduk sejenak dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mau naikkan satu pujian lagi sebagai bukti iman kita bahwa kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan yang besar. Dan karena kita percaya kita diselamatkan Bapak Ibu. Dan kita mau percaya ketika kita punya Tuhan yang besar, kita mau percaya Dia yang memegang hidup kita. Kita gak perlu ragu akan apapun yang kita alami saat ini, kita mau tinggalkan, kita mau fokuskan lebih lagi hidup kita ke Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
ya Tuhan. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Inilah iman yang kami nyatakan. Kami telah menerima kemenangan yang telah Engkau lakukan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau percaya bukan karena kesanggupan, bukan karena kemampuan, bukan karena kecerdasan, bahkan bukan karena kekuatan kami, namun Engkau yang telah menyelesaikannya di dalam hidup kami. Kami minta anugerah-Mu, pengertian itu terus memberikan sebuah keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang bagi orang yang percaya kepadamu. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan buat setiap umat-Mu ini, supaya masing-masing kami mendapatkan anugerah melihat akan karya Tuhan dari hari ke hari. Bahkan kami melihat, merasakan, dan menceritakan apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian yang datang daripada-Mu, dalam kelimpahan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita yang percaya kepada Tuhan berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Saya bersyukur keyakinan Anda dilontarkan dalam pujian. Saya berharap bukan karena kata-katanya indah ya, bukan karena kata-katanya bagus, bukan karena kata-katanya itu memberikan dorongan, tetapi kita yakin percaya bahwa kita telah menerima kemenangan yang datang dari Tuhan. Amin. Apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus, bahkan kita telah belajar kurang lebih 1 bulan apa yang dilakukan oleh Tuhan tatkala Dia mati menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya dosa-dosa yang kita telah lakukan, bahkan ke depan kita mau percaya apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam hidup kita, yang akan bermanfaat buat roh, jiwa, dan tubuh kita. Siapa yang percaya bahwa Anda telah mengalami lahir baru? Angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Baik. Ada beberapa saudara mungkin belum tahu apa yang itu namanya lahir baru. Alkitab mengajarkan kepada kita tatkala dia ketemu dengan seorang guru besar yang namanya Nikodemus. Orang ini bertanya, bagaimana aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan berkata, kecuali kamu lahir kembali. Ini orang sudah sepuh, orang pintar, seorang guru besar. Dia berkata, bagaimana mungkin
aku mengalami lahir kembali? Apakah aku harus masuk dalam kandungan ibuku lagi dan kemudian dibrojolkan lagi? Orang ini bingung karena pengertian yang memang sama sekali tidak masuk akal. Tapi Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging, apa yang dilahirkan roh adalah sebuah kehidupan. Lalu dia mengisahkan tentang apa yang seharusnya dialami oleh setiap pribadi anak Tuhan. Kecuali kita mengalami lahir baru, kita tidak akan mungkin bahkan merasakan akan hadirnya Tuhan. Tidak akan mungkin merasakan akan kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, adalah soal damai sejahtera, adalah sukacita oleh karena Roh Kudus. Nah, akan sangat berbeda orang yang jalan sambil senyum-senyum, ketawa-ketawa sendiri, ngobrol-ngobrol sendiri, dengan orang yang berjalan senyum-senyum, ketawa sendiri, ngobrol sendiri, dan sebagainya. Apa bedanya? Yang satu mungkin rodok gila, yang satu memang dia ada persekutuan dengan Allah. Kok hampir sama? Dan disitulah yang kemudian membuat orang itu berbeda. Mesti mengalami permasalahan. Orang ini tetap sukacita, orang ini tetap damai, orang ini tetap memberikan encourage, kekuatan buat orang lain. Tapi ada orang yang gila, diajak komunikasi nggak bisa, saudara. Saya berharap tidak ada orang gila di tengah-tengah kita. Kalau ada, kita doakan supaya mengalami kesembuhan bersama-sama. Amin, saudara. Dan biasanya orang itu ngadepin masalah. Begitu ngadepin masalah, nyimpen di dalam hati. Hatinya begitu hardly, berat banget. Sehingga orang ini sudah selesai masalahnya tampaknya, tapi masih nyimpen jero, saudara. Dan itu dialami, dirasakan, direnungkan berhari-hari. Dan setiap kali menyebut nama orang itu, kejadian itu langsung wah, naik ke atas. Darahnya tinggi dan ngamuk, dermimil, dan kegiatannya berubah sama sekali. Orang bilang itu mut-mutan gitu, saudara. Orang itu belum move on dan tetap bawa akan masalahnya. Tentu saja kita semua menyadari tidak ada seorang pun yang tidak pernah dilukai, betul. Entah kepiris pisau, entah dibentak sama orang tuanya, entah disenggol sama sahabatnya, entah di cipuah gitu ya, dibohongi. Dan setiap kita mengalami luka. Kalau luka itu dibiarkan, bisa menganga dan kemudian malah justru bisa menjadi infeksi. Betul ya? Pada saat Anda datang kepada orang yang luka itu, Anda cuma mau pegang. Orang itu sudah berkata, ojo loroi. Loh, emangnya tidak tak pegang? Ya belum, tapi loroh gitu. Sakit. Pada saat orang itu datang kepada dokter dan kemudian dia berkata, Pak dokter, saya itu sakit. Apa? Sakit ini loh. Kemudian dilihat dokter itu parah. Lebih dalam lagi memisau akan luka itu, dioperasi, dikeluarkan akan darah putihnya dan kemudian diobati. Kenapa harus begitu? Karena memang itu infeksi yang harus dikeluarkan. Beberapa di antara kita menyadari sehingga orang itu datang kepada dokter. Kalau luka kelihatan, bisa kita dengan sendirinya kita datang kepada dokter. Tapi juga mengalami pergumulan.
Yang jadi masalah adalah luka yang tidak kelihatan. Begitu jarum di dalam dan kemudian setiap kali ingat langsung membuat orang darah tinggi. Ngamuk karu-karuan. Ada dua respon yang jelas pada saat orang itu menghadapi luka. Orang yang satu berkata, aku nggak mau mengampuni, aku nggak mau lepaskan. Setiap kali dia menghadapi masalah itu dan dia selalu muncul memori yang lama dan membuat orang itu awut-awutan dan dia mau ninggalin kegiatan yang sudah teratur dengan rapi. Tapi ada orang-orang yang dengan cool dan berkata, aku mau diselesaikan, aku mau menyelesaikan. Apakah orang itu langsung lupa dengan lukanya? Enggak, saudara. Luka masih diingat, tapi dia menyikapi dengan cara yang berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Dia mestinya punya alasan untuk ngamuk. Dia punya alasan untuk marah. Dia punya alasan untuk dendam. Dia punya alasan untuk lakukan apapun juga yang dia inginkan. Tapi dia memutuskan dengan sikap yang berbeda. Kita akan belajar bersama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-50 ayatnya yang ke-20. Sebuah sikap yang dilontarkan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya dan dia tahu dengan sikap itu menurut saya bukan hanya dikatakan di hadapan saudaranya, tapi sikap itu yang mengubah bagaimana luka itu akan bisa membuat perubahan yang berbeda. Baca bersama-sama 2-3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kita tahu Yusuf ini seorang anak dari 12 bersaudara. Dan dia itu menceritakan apa-apa yang dia alami. Wong cerita kan rak bayar, saudara. Dan cerita itu bukan dibuat-buat. Karena dia cerita tentang mimpinya sendiri. Siapa yang pernah pengen mimpi tapi enggak bisa mimpi, angkat tangan. Pengen mimpi tapi enggak bisa mimpi. Tapi ada beberapa saudara yang orang mikir tapi diimpeni, saudara. Siapa yang pernah mendapat mimpi? Angkat tangan. Mimpi. Oh, enggak banyak ya. Enggak banyak orang banyak mimpi. Nah, Yusuf ini mimpi. Dia mimpi menceritakan bagaimana hidupnya itu diangkat di antara saudara-saudaranya. Delalai bapak itu menyayangi Yusuf. Dan Yusuf itu dibedakan dengan saudara-saudara yang lain dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Sementara kakak adiknya enggak, saudara. Dan Yusuf ini bingung. Kan dia enggak bisa protes sama ayahnya. Pak, kok cuma aku yang dikasih pakaian yang bagus? Bagaimana dengan kakak-kakak dan adik-adik? Mungkin si Yakub berkata, seneng wae, yang penting kowe. Karena memang seperti dianakmaskan. Yusuf, ya dia senang tuh ya dikasih pakaian yang indah-indah. Tapi membuat saudara-saudaranya jengkel. Setiap kali dia mimpi, dia ceritakan kepada papahnya. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya. Hanya menceritakan. Sekali lagi mimpi diceritakan bayar enggak? Enggak perlu bayar. Dan dia ceritakan. Cuma respon saudara-saudaranya itu macam-macam. Yang satu berkata nih, sombong rak karuan cuma mimpi aja.
Mungkin gitu saudara. Kok mimpi terus, kok diceritake sing ngono-ngono terus. Jengkel nih saudara-saudaranya. Mangkel, sebel. Sampai suatu hari ayahnya melihat, Yusuf, kirim makanan buat kakak-kakakmu yang sedang menggembalakan kambing domba. Wah, Yusuf ini senang. Dia ingin melakukan apa yang harus dilakukan. Dia kirim makanan. Enggak pernah curiga. Orang yang bahagia, orang yang penuh damai, orang yang sukacita, enggak pernah curiga saudara. Tapi orang yang berdedek, serai, dengki, wah muncul pikiran macam-macam. Dan pada saat Yusuf datang kepada saudara-saudaranya, bukannya saudara-saudaranya berkata, "Hei Yusuf, sini kamu bawa makanan apa?" Langsung bersukacita karena dikirim makanan. Tapi saudara-saudaranya berkata, "Ini makanan empuk." Dan iso-isone aku juga gak pernah berpikir, kok iso ya saudara-saudaranya nangkep Yusuf, dimasukkan ke dalam sumur. Dan dalam keadaan hidup-hidup seperti itu, si Yusuf bingung. Apa sih sebenarnya salahku kok aku dimasukkan dalam sumur? Mungkin kakak-kakakku tuh pada guyon ini. Dia ngeprank aku mungkin dia masukkan aku dalam sumur seperti ini. Dia teriak, kakak jangan buat ini, aku takut di dalam sini. Karena memang tidak pernah ngalami. Siapa yang pernah ngalami masuk sumur? Saya sengaja masuk sumur karena nawu saudara, nawu itu apa namanya? Ya pokoknya membersihkan di dalam sumur, mengeluarkan air yang ada itu. Nah, karena di rumah dulu kami punya sumur dan ayah saya itu suka minta tolong saya untuk bantu untuk membersihkan sumur. Dan pada saat di dalam sumur, saya nggak takut apa-apa. Kenapa? Ada tugas ngeluarin air, kemudian sampah-sampah yang ada di dalam sumur, bahkan kotoran-kotoran tanah itu diangkut ke atas supaya airnya itu jernih, saudara. Tapi ini Yusuf nggak pernah. Dia dimasukkan dalam sumur dan kemudian dia teriak-teriak. Ini ngeprank apa ya? Guyonan apa? Jangan guyonan gitu loh. Jangan izinkan aku naik ke atas. Ayo. Saudara-saudara sengaja membuat itu supaya Yusuf mati, saudara. Ada kakak yang satu yang berkata, ojo gitu, gini aja lah. Kita jual, kan untuk dapat duit. Dijual sama orang Ismail, saudara. Dijual dan jadi budak di sana. Apakah Yusuf berpikir, aku kok diginikan toh? Mungkin dalam hatinya itu ya jengkel, sebel. Aku nggak ketemu sama orang tua lagi, aku nggak ketemu dengan kakak-kakak lagi. Tapi apa yang harus dialaminya, dikerjakannya, disuruh membersihkan mungkin lantai, membersihkan kursi, membersihkan segala macam di rumah Potifar, dikerjakan. Sebab dia tahu apa yang dia kerjakan, dia lakukan dengan segenap hati. Bahkan dia ya mungkin mikir, kakak-kakakku kok seperti ini ya. Kalau dia benar-benar nyimpen rasa pahit, jengkel, maka dia akan kelola pikirannya. Dan dia berkata, aku akan bunuh, aku akan balas dendam. Kalau aku berhasil melakukan ini, aku akan kerjakan. Enggak saudara. Tapi dengan tulus dia mengerjakan, dia lakukan dengan baik. Sampai Potifar melihat, ini orang kok baik banget. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, dia disertai oleh Tuhan. Dan apapun yang dilakukan, dibuat oleh Allah berhasil. Sampai Potifar menyerahkan apapun yang ada di dalam rumahnya. Kecuali istrinya, saudara. Hanya karena Yusuf berbuat baik, dia mengerjakan yang terbaik. Mungkin dalam hatinya, apa yang aku kerjakan ini semata-mata untuk aku lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mungkin banyak di antara kita
seringkali berpikir seperti itu. Sehingga nggak sempet mikir kotor, nggak sempet mikir yang negatif. Kemarin malam waktu kami doa, ada seorang ibu yang berkata, Pak, ini anak-anak kita ini perlu diajarin bagaimana berendam di dalam hadirat Tuhan. Beberapa waktu memang mereka dikumpulkan untuk menyembah. Dan kemudian setelah itu ditanya masing-masing, bagaimana rasanya tatkala kita berendam dalam hadirat Tuhan. Ada yang berkata, wah senang, rasanya damai, rasanya sejuk. Dan kemudian setiap kali diundang mereka datang untuk berendam dalam hadirat Tuhan. Siapa yang pernah ngerasa kayak berendam dalam hadirat Tuhan? Enggak ada satu pun, dua, ya tiga. Karena apa? Orang-orang ini membiasakan diri. Katakan apa? Membiasakan diri. Membiasakan diri masuk dalam hadirat Tuhan. Bagaimana kita masuk dalam hadirat Tuhan? Yaitu dengan pujian, dengan penyembahan. Setiap minggu kita dilatih, diajarin untuk memuji, menyembah Tuhan, merenungkan akan firman Tuhan. Ini hanya latihan. Kalau minggu ini hanya latihan ibadah. Ibadah sesungguhnya itu di luar sana, saudara. Tatkala Anda hidup bersama dengan saudara-saudara yang lain, dan Anda bagaimana berendam dalam hadirat Tuhan, dengan hati yang menyembah, memuliakan nama Tuhan, dan otaknya tetap terbuka. Kadang-kadang Tuhan berbicara kepada orang itu untuk lakukan apapun juga. Saya ingat Sinyo kalau dia itu sedang usaha untuk keliling, dia sembahyang Tuhan. Ini apa yang harus aku lakukan. Dan Tuhan menunjukkan untuk ketemu dengan orang itu dengan hikmat berbicara. Orang yang tadinya mungkin mukanya serem, tapi kemudian meleleh karena hadirnya Sinyo. Dia ceritakan bahwa bukan hanya tujuannya untuk nawar ke sepatu, saudara. Apa hubungannya nawar ke sepatu dengan berendam dalam hadirat Tuhan? Orang yang berendam dalam hadirat Tuhan, apapun dalam benaknya, dia berkata, Engkau Tuhan yang aku rajakan, Engkau Tuhan yang aku muliakan, Engkau Tuhan dalam segala hal. Ya tidak dermimil seperti itu, tapi dalam hati dia terus-menerus berbicara dengan Tuhannya. Dan pada saat berbicara dengan Tuhannya, enggak sempat mikirin sakit hati, luka, enggak sempat, saudara. Sebab dalam hidupnya dia ingin Tuhannya yang dimuliakan. Yusuf hal yang sama. Dia ngerti apa yang dilakukan. Ada luka, dia dikhianati oleh sahabat. Ada luka yang tidak dipahami oleh keluarga. Ada luka ditolak oleh orang-orang yang dikasihi. Ada luka diperlakukan secara tidak adil. Ada luka untuk dihindari oleh orang-orang yang kita datangi. Tetapi orang ini akan memilih untuk tetap memuliakan Tuhan. Ada orang yang menjadi terluka dengan alasan dan membuat hatinya membenci orang yang melukai seumur hidup. Namun ada juga orang yang dilukai dan dimanfaatkan untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar apa yang dilakukan pada saat Anda dilukai. Hal yang pertama, menyimpan luka hanya akan memenjarakan hati kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda melihat seorang yang bodoh? Dia sengaja minum racun dengan berkata, aku mau minum racun biar orang itu mati. Sekali lagi, saudara. Dia berpikir, aku akan minum racun biar orang itu mati. Bisa enggak, saudara? Enggak mungkin lah.
Wong sing minum racun kamu kok seorang lain suruh mati. Tapi berapa banyak di antara kita tanpa sadar minum racun dan menginginkan orang lain mati. Karena apa? Kita menikmati luka-luka yang pernah kita alami. Dan berkata, kowe nek ora cinta mbek aku mau bunuh diri. Berapa banyak saudara, waktu orang gandrung sama orang yang dicintai. Aku lebih baik mati daripada kamu gak mencintai aku. Ya mati ya lah. Ngerti saudara? Nah berapa banyak di antara kita menikmati akan sakit hati dan merenungkan ini orang gak tahu saya ya. Tanpa saya memangnya kamu bisa hidup. Loh, dari lahir sampai gede ini, tanpa kamu aku masih hidup saudara, bertumbuh. Ya kan? Tapi ada orang yang punya pikiran seperti itu. Banyak orang menikmati kebenciannya, kejengkelannya, keamarahannya. Dan membuat dia pikir orang lain bisa disakiti dengan perbuatannya. Saya percaya Yusuf ini sadar bahwa dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Tatkala dia dilemparkan ke dalam sumur. Tatkala dia dijual jadi budak. Ini orang membenci saya. Tapi apakah dirasa? Orang kroso saudara. Kenapa? Dia memutuskan untuk tidak membalas dengan kebencian. Kalau dia balas dengan kebencian, dia mungkin akan lempar batu, mungkin bela diri, dan sebagainya. Tapi ini orang enggak. Dia tahu orang itu menyakiti hatinya. Dijual sebagai budak, bahkan difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Yusuf tidak membiarkan luka untuk menguasai hatinya. Tuhan ingin supaya setiap kita belajar. Ada sebuah perkataan dalam kitab suci, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Sebuah peringatan dan juga encourage buat kita semua. Baca bersama-sama, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kalau kita disakiti, kalau kita dilukai, itu mungkin kita tidak bisa menghindar, saudara. Keputusan orang lain yang menyakiti, keputusan orang lain untuk melukai. Tapi keputusan kita jugalah yang berkata, aku enggak mau dilukai, aku enggak mau disakiti. Apa yang aku lakukan lebih baik memberkati, lebih baik memberi daripada menyakiti. Siapa yang setuju dengan saya katakan amin. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan. Apa yang dikatakan untuk kita ini tinggal dalam kasih karunia Allah. Ingat pada saat Anda mengalami lahir baru bukan berarti tidak ada lagi potensi untuk disakiti. Saudara. Karena kita ini manusia roh yang memiliki jiwa tinggal di dalam daging. Katakan, saya ini manusia roh, memiliki jiwa, tinggal di dalam daging. Roh bisa disakiti enggak? Enggak. Tapi jiwa bisa disakiti enggak? Makanya jiwa itu bisa sakit. Nah bisa lama-lama sakit jiwa saudara. Yang kemudian gendeng.
Menurut saya tidak ada seorang pun yang pengen dijuluki gendeng. Oke wong weng, enggak. Karena bisa mengidentitaskan orang itu. Tapi beda dengan orang yang smile, tersenyum. Orang ini kok iso ya disakiti, dimaki-maki, dijaili, kok tetap tersenyum sih. Oh, orang ini pernah ketemu sama pendeta Bintoro mungkin. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Karena apa? Dia tahu Yesus yang menguasai hatinya. Orang yang lahir baru sadar bahwa yang disakiti bukan dirinya, tapi Yesus yang ada dalam hidupnya. Amin saudara. Sehingga ada orang-orang yang begitu dekat dengan Tuhan, bahkan menjual Tuhan. Orang ini menurut saya punya kelompok tersendiri. Yesus ditawarkan, siapa yang mau jual menerima Yesus? Yesus akan aku berikan kepada kalian. Wani piro? Ada yang nawar, aku mau 10. Ada yang menawar 20. Ada yang menawar 30. Oke, yang paling banyak aku serahkan kepada Anda. Siapa saudara? Yudas. Nah, Yudas ini punya kelompok sendiri. Kelompok walaupun dia masih dalam kelompok besar orang-orang yang dikatakan tanda kutip percaya, tapi punya masa lampau yang belum terselesaikan. Sehingga itu mengalir sampai hari-hari ini. Ada orang-orang tertentu bahkan berdiri di mimbar menyakiti banyak orang. Karena enggak sadar saudara. Enggak sadar bahwa hidupnya itu telah dikontrol oleh Yesus, Roh Tuhan sendiri. Dan orang yang seperti ini menyakitkan banyak orang. Alkitab menunjukkan kepada kita, sekali lagi saya bacakan dalam Ibrani pasal 12, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia yang diberikan oleh Allah. Udah terima kasih karunia belum? Orang berkata, sudah. Buktinya apa? Aku udah percaya Yesus. Kalau hari ini kamu mati masuk surga apa neraka? Aku pasti masuk surga. Tapi sifat-sifatnya masih tidak berubah. Dia menyakiti orang dengan caranya sendiri. Dia menarik-narik orang untuk tidak berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mestinya keputusan untuk dia melayani Tuhan diberikan semangat, malah justru diojok-ojoki untuk ninggalin Tuhan. Alkitab mengajarkan kepada kata, jangan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, meninggalkan akan ibadah kumpulan dengan orang-orang yang percaya yang lain. Ingat saudara, Alkitab menunjukkan kepada kita, begitu kita meninggalkan kasih karunia Allah, timbul kepahitan. Begitu kepahitan itu mengontrol hidupnya, orang ini akan berbicara dengan segala kepahitan, pikirannya jahat, dan bahkan dalam tanda kutip dipakai oleh si ib-ib, saudara. Si ib-ib apa? Iblis. Dan menarik banyak orang. Kelompoknya itu bahaya. Sehingga mencemarkan banyak orang. Membuat orang itu menimbulkan kerusuhan di antara orang-orang percaya. Tuhan ingatkan, jangan jadikan luka sebagai identitas. Orang itu tatkala dia berbicara, menceritakan apapun, dinilai oleh orang-orang. Dia berkata, oh ini sedang kepahitan ini.
identitasnya sebagai apa? Orang pahit. Siapa yang mau dijuluki sebagai orang yang pahit? Ceritanya kepahitan terus, ceritanya emosi terus, ceritanya marah-marah terus. Orang yang diceritakan mungkin nggak kroso. Aku jengkel mbek wong kuwi kok sukae kok pameran gini. Padahal dia nggak ngapain-ngapain. Dia hanya mengenakan pakaian yang diberikan oleh papanya. Kami kalau kumpul sama pendeta-pendeta itu ya saudara, delok-delokan. Kalau bajunya baru, celananya baru, sepatunya baru, arlosinya baru, pertanyaannya bukan tuku ning ngendi, enggak. Pertanyaannya apa? Sing ngasih sopo, gitu saudara. Karena kita biasa didandani oleh Tuhan sendiri. Kalau kita biasa didandani oleh Tuhan sendiri, enggak ngaruh. Mau jelek, mau bagus, ya kita kenakan aja. Tapi ada orang-orang yang sakit hati, kok kue terus toh, kok kue terus toh, kok kue terus toh. Sombong gitu saudara. Langsung menghakimi. Enggak. Nah orang-orang yang model kayak gini, seperti yang dialami oleh Yusuf saudara. Kakak-kakaknya ngomel terus nggerutu terus pikirannya. Pikiran yang diurapi sama iblis itu loh. Ono aja reka-reka yang seperti itu. Orang ini diidentitasi sebagai orang yang pahit hati. Tetapi orang boleh dilukai. Dia menggunakan luka itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Justru untuk membuat hatinya dekat dengan pribadi Allah sendiri. Iso ora iso kudu iso. Karena judulnya gitu saudara. Siapa sih yang mau dilukai? Enggak ada. Tapi siapa yang melukai itu? Ya tanggung jawab sendiri. Kita berkata, aku milik Tuhan. Saat Anda percaya Yesus, Anda menyerahkan hidup saudara dikuasai, dikontrol oleh Tuhan. Anda percaya Yesus adalah raja kehidupanmu. Dia akan menuntun langkah-langkahmu. Dia menyaut engkau dengan kasih dan karunia-Nya. Jangan sampai ada dendam. Begitu buka celah sedikit, iblis masuk. Mau ditendang atau mau disikapi dengan baik. Dengan berkata, Tuhan Yesus, aku serahkan orang ini di hadapanmu. Waktu Anda menyerahkan orang ini kepada Tuhan, Tuhan yang jadi hakim yang adil. Saudara, mengampuni bukan berarti melupakan. Tetapi kita melepaskan hak kita kepada Tuhan sebagai hakim yang adil. Kenapa kita melepaskan hak kita kepada Tuhan hakim yang adil? Karena kebenaran kita sendiri seringkali keliru. Ya saya bersyukur tidak diceritakan bagaimana respon Yusuf tatkala diengkuk-engkuk sama ayahnya, sama saudara-saudaranya. Dia enggak berkata, kamu kok nakal begini? Enggak, mungkin dalam dirinya sendiri mengkoreksi, mengevaluasi. Apa yang saya lakukan ya? Aku enggak salah, aku enggak keliru. Tapi dalam dirinya dia berkata, oh mungkin ini aku menyakitkan hati beliau. Mungkin apa yang aku katakan itu menusuk hatinya. Mungkin ya kata-kata mungkin itulah yang kemudian membuat Yusuf excuse dan berkata, layaklah aku dibeginikan. Layaklah aku diperlakukan seperti ini. Bukan derimonan loh saudara, tapi dia akan kembalikan kepada Tuhan. Kalau memang aku salah, aku kudu seleh. Kalau aku keliru, aku harus berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Bagaimana dengan orang lain? Urusan beliau, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Ada seorang berhikmat yang mengajar kepada seseorang anak. Dia berkata, kalau kamu menyimpan
masalah, menyimpan kepahitan, menyimpan luka seperti kamu tuh ngotong-ngotong batu yang begitu besar. Orang nggak ngelihat kamu, tapi Anda bawa batu yang begitu besar. Karena apa? Sudah nyimpen sakit hati, nyimpen kepahitan, nyimpen kemarahan. Siapa yang mau ngotong-ngotong batu yang begitu besar? Menurut saya nggak ada. Tapi dia berkata, kalau kamu mengampuni, bukan kamu benar, enggak. Kamu tuh sudah meletakkan akan batu yang besar itu. Dan kamu bebas. Gak perlu kamu bawa lagi. Ingat enggak masalah itu? Masih ingat. Tapi sudah dilepaskan. Serahkan kepada Tuhan. Gak perlu diotong-otong lagi. Mungkin beberapa saudara pernah dengar kisah seorang petani yang membawa barang mau pergi ke kota. Dia sudah diangkat barang itu dan kemudian ada temannya bawa masuk, taruh di mobil. Orang ini tetap gotong walaupun di atas mobil. Ya sengkleh ya. Karena dia masih bawa barang-barang berat itu. Lalu kemudian loh, kenapa kamu seperti ini? Loh itu beratnya udah karuan. Loh mau seleke, taruh gitu. Kenapa masih kamu pikul? Banyak anak-anak Tuhan kan seperti ini, enggak mau melepaskan. Lepaskan ya lepaskan, enggak dibawa lagi. Percayakan kepada Tuhan. Tuhan akan beresi semuanya. Amin saudara. Saya berharap setiap kita mengerti. Sehingga ini yang dilakukan oleh Yusuf. Dia berkata kepada saudara-saudaranya di Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-19. Dia berkata, baca sama-sama, 2, 3. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Waktu saudara-saudaranya berkata, wah kita nanti dibalas ini. Yusuf sudah jadi seorang pangeran, dia mengelola makanan. Saudara-saudaranya berpikir, kita ngomong sama Yakub. Sebelum Yakub mati, ceritakan, ampuni saudara-saudaramu. Dulu yang suka ngeprank kamu, yang jual kamu, yang masukkan ke dalam sumur, ampuni dia. Menurut saya, apakah Yakub mau menceritakan itu? Kalaupun Yakub mau, mungkin kalau enggak didengar sama Yusuf ya tidak masalah. Tapi dia dengar dari omongan orang dan berkata, mosok sih saudara-saudaraku berpikir seperti itu? Sehingga dia berkata, emangnya aku pengganti Allah? Sebab dia sadar, dia bukan hakim. Siapa di antara kita yang mau jadi hakim? Yang nyalah-nyalahin orang. Orang ketawa, mesti ngomong sing ra enak iki. Wong ketawa sendiri kok. Anda bisa mengerti, dia menyerahkan. Dia berkata, Allahkah aku atau aku pengganti Allah? Dia tahu dia hakim di atas segala hakim. Yang bisa lakukan apapun juga. Dia berkata, emangnya aku ini Allah? Enggak, aku bukan. Aku seperti kamu, kita ini bersaudara. Dengan maksud supaya apa yang aku kerjakan ini memberkati saudara-saudaraku, memberkati bangsaku. Siapa yang pengen untuk memberkati saudaranya, angkat tangan tinggi-tinggi. Mulai hari ini, jangan tempatkan dirimu sebagai hakim, pengganti Allahmu. Alkitab berkata, siapa yang bisa membuat kita menjadi hakim di antara saudara-saudara kita? Orang itu dia nyatakan sebagai orang yang tidak punya kasih. Roma pasal yang ke-12 ayat 19. Roma pasal 12 ayat yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Roma pasal 12 ayat 19. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut balas, tetapi berilah tempat kepada murka Allah.
Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Suatu hari saya mendengar kisah seorang hamba Tuhan. Dia dikuyok-kuyok mau membangun gereja itu dikuyok-kuyok saudara. Dan sangking jengkele dia sembahyang pergi ke Getsemani. Begitu sampai di gua Tuhan ngomong, nama-nama yang menyakitkan hatimu, tulis nama itu. Dan kemudian bungkus dengan kain mori. Kemudian kubur. Dia dengar gitu, balik dia. Cuma belum melakukan, dia cerita sama istrinya. Nyah, aku kok diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan ini ya. Nama-nama orang tokoh-tokoh yang memari kita menghentikan pekerjaan Tuhan tempat kita. Suruh bungkus dengan mori, dikubur. Istrinya bijak, dia berkata, ojo, salah itu, gak boleh. Tapi apa yang terjadi? Beberapa orang yang memang membuat gereja itu terhenti, meninggal. Mungkin 3 atau 4 orang meninggal. Beberapa orang itu sakit. Istrinya berkata, namanya Mbok pakai kain mori ya, kamu kubur ya? Enggak, aku enggak jadi. Aku dengar apa kata-katamu. Lah kok mati? Lah kok beberapa sakit? Yang dilawan bukan gereja, yang dilawan bukan pendeta, yang dilawan bukan anak-anak Tuhan, yang dilawan itu Tuhan sendiri. Serahkan haknya kepada Tuhan. Mungkin beberapa saudara, wah ahli bela diri. Saya dulu belajar bela diri. Begitu saya mendengar, kok bela diri? Kalau kamu bela diri itu enggak dibela sama Tuhan. Kalau kamu ngangkat tangan, Tuhan turun tangan malahan. Enggak mau bela apa-apa. Tapi kalau kamu angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, dia akan bela kamu. Saudara, saya ingat itu dan kemudian saya lepaskan. Wah, waktu pelepasan itu dari pagi jam 9 sampai jam 9 malam saudara. Ya kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak sadar. Bengkak semua tangannya karena mukul sembarangan saudara. Dan itu terjadi kelepasan. Saya berkata, sejak saat itu saya tidak pernah ngajarin jemaat sekolah minggu. Kalau mereka mau belajar bela diri, emangnya apa yang mau bela? Kamu bela. Kamu melindungi dirimu, memangnya kamu enggak ada pelindung. Kamu akan membenarkan diri sendiri. Dan beberapa hamba Tuhan berkata, loh kan wajar itu untuk olahraga. Ya olahraga untuk apa? Kamu tahu pada saat masuk di ruangan, kamu akan simpuh menyembah kepada pribadi itu. Ada logo-logo tertentu yang kemudian bisa merasuk dalam hidupmu dan termanifestasi dalam pribadimu. Mengidentifikasikan dirinya melalui engkau. Kalau engkau lepaskan itu, Tuhan sang penolong, Tuhan sang pelindung, Tuhan sang pembela, Tuhan yang berkarya dalam hidupmu. Amin saudara. Saya bukan berarti menghentikan orang-orang yang cari uang dengan bela diri saudara. Urusanmu dengan Tuhan. Tapi saya ingatkan kepada saudara, ingat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, saat engkau menuntut pembalasan, Tuhan akan berdiam diri. Sehingga dia berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak saya. Amin saudara. Ya memang kadang-kadang spontan dipotong itu aku motor, wah kurang ajar, ngamuk. Tapi kemudian, Tuhan ampuni aku. Kalau istriku berkata, Tuhan memberkati. Ya kata-katanya keras. Daripada ngomongan kotor,
Tuhan memberkatimu. God bless you gitu saudara. Ya itu kalau membiasakan diri seperti itu enak. Mengampuni bukan mengatakan bahwa perbuatan kita benar. Enggak. Tapi sesungguhnya mengampuni itu kita menyerahkan perkara kita kepada Tuhan. Ada beberapa orang tatkala saya ngomong seperti ini tiba-tiba Anda diingatkan kepada orang-orang tertentu yang membuat Anda berkata, Tuhan, aku kok masih sakit hati sama orang ini. Tuhan, aku masih sakit hati dengan teman-teman ini. Selesaikan saudara dengan berbicara, Tuhan, aku mau melepaskan pengampunan kepada saudaraku ini. Ingat, orang yang tidak melepaskan pengampunan, dia membawa barang berat kemanapun dia pergi. Walaupun orang lain nggak lihat. Karena masalah adalah dirimu sendiri. Suatu hari saya kedatangan seorang suami istri datang ke rumah. Saya masih tinggal di Ungaran. Dia cerita, Pak Tri, aku tadi malam dipermalukan bener. Masa kamu dipermalukan? Siapa yang mempermalukan? Wah, ada 2 orang yang istilahnya di depan pintu itu mengedangkan tangan dengan teriak-teriak. Padahal kami sedang ada MK. Dan kemudian orang ini, Pak, kamu harus bayar hari ini. Kalau enggak, cerita. Wah, rasanya malu teman-teman mendengar kalau saya itu punya utang luar biasa. Lalu kemudian dia cerita kejengkelannya. Saya berkata, ingat, suatu hari kalau kita pergi ke surga, masing-masing kita diberikan kesempatan untuk cerita pengalaman kita. Salah satunya Anda. Di depan Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, Pak Ishak Triwaryanto termasuk di situ. Lalu Anda cerita, berkata, wah dulu aku tuh bodoh. Kenapa? Aku utang untuk membiayai pekerjaan, untuk usahaku. Sampai satu hari ada penagih hutang marah-marah sama aku. Kira-kira kamu dengan bangga berkata, tapi puji Tuhan, Tuhan mengasihi hatiku, mengontrol hatiku dengan tenang. Dan ngomong, ya aku berusaha untuk membayarnya. Dan semuanya itu bisa terselesaikan. Endingnya akan bagus daripada orang yang berkata, kamu tahu ada orang yang hutang sama aku. Dan setiap kali aku tagih gak bisa. Aku minta aku untuk nekan orang itu. Apakah bisa jadi kesaksian? Dan dia dipermalukan di hadapan teman-teman persekutuan. Wah, dengan bangga berkata, aku telah menaklukkan orang itu dan orang itu bisa membayar. Bisa ini menjadi kesaksian. Menurut saya orang akan berkata, jahat tidak karuan. Betul enggak? Dia menceritakan akan kekuatan, kemampuan. Tapi yang satu berkata, aku ditagih wong. Tapi dengan kasih aku berkata, ya aku usahakan. Kalau mau ambil barang silahkan ambil barang. Tapi aku akan usahakan untuk membayarnya. Dan begitu selesai, orang ini berkata, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sehingga aku membayar utang dengan baik. Mana yang menjadi kesaksian yang lebih baik? Pasti orang yang melewati sakit hati. Yang ketiga saudara, Allah mampu mengubah luka menjadi berkat. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, mungkin beberapa saudara pernah membuat merajut dari kristikkah atau mungkin ada sesuatu dan membuat entah tulisan, entah gambaran. Kalau saya perhatikan tuh Mbak Yanti itu suka bikin tuh merajut untuk gambaran kayak menjadi gambar gereja, kemudian gambar Yesus. Tapi begitu dibalik kelihatan benang ruwet saudara, dibaliknya itu benang ruwet. Tapi begitu dibalik, ternyata indah ya. Gambarannya luar biasa. Nah kebanyakan kita ini melihatnya yang dari balik, kok ruwet ya, ini bentuk apa jane? Karena kita seringkali curiga saudara. Saya pernah cerita kepada saudara, suatu hari
saya ditugaskan untuk pergi ke Kalimantan untuk menjadi misi. Tapi sebelum itu saya harus berdoa beres-beres dulu. Istri saya sama anak saya Giver tuh pulang ke Jakarta untuk ngomong sama oma, ngomong sama saudara-saudara yang di sana. Untuk cerita supaya mereka mendoakan. Saya masuk ke Getsemani, saya putuskan 3 hari di Getsemani. Begitu saya masuk ke gua, belum ada 1 jam saudara. Tuhan tuh ngomong, kamu tuh kayak mangga muda. Wah, tapi pikiran saya langsung negatif saudara. Mangga muda nek digigit bikin gigi ngilu, betul enggak? Mangga muda kalau masuk di perut, perutnya sakit perut. Kemudian mungkin buang-buang air. Wah, pikirannya negatif. Saya tanya Tuhan maksudnya apa? Enggak dijawab saudara. Justru Tuhan tunjukkan untuk ketemu dengan 3 orang. Pergi ke Jogja dan salah satunya di Kudus. Selesaikan. Itu menyelesaikannya enggak gampang. Karena dalam perjalanan saya ke Jogja, sebentar sebelum itu, saya enggak jadi 3 hari. Keluar ke gua, saya ngomong sama Pak Yoel, Pak, saya mau pergi ke Jogja, harus beres-beres. Oh ya enggak apa-apa, silahkan saja. Enggak jadi 3 hari, hanya 1 jam pergi. Dalam perjalanan, wah ada intimidasi iblis. Paling kamu ketemu di sana. Wong ini para bisnismen, orang-orang yang sibuk, enggak bakalan ketemu. Ada suara lagi, kamu nanti akan direndahkan. Mosok kamu mau minta maaf sama orang itu, salah opo gitu saudara. Dan saya mencoba cari-cari kesalahan saya itu apa ya. Dan pokoknya aku harus datang kepada orang itu, harus minta maaf. Dan memang ketemu dengan orang dan selesai. Kadang-kadang kita memikirkan perkara-perkara negatif. Karena kita lihat dari sisi yang berbeda. Kalau kita lihat dari sisi Tuhan yang merajut semua itu menjadi sebuah gambaran yang utuh, indah, mulia pada waktunya. Amin saudara. Mungkin sekarang ini bahkan Anda sedang alami, gak tahu maksudnya harus melewati seperti ini ngapain gitu. Sehingga Anda bertanya-tanya. Saya ingin katakan Roma pasal 8 ayat yang ke-28 mengajarkan kepada kita. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 28. Baca sama-sama. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa saudara? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang menjadi pertanyaan, Anda dipanggil sesuai dengan rencana Allah enggak? Untuk menyelamatkan Anda enggak? Untuk mendewasakan Anda enggak? Untuk membuat Anda menjadi seperti Yesus apa enggak? Kalau Anda berkata, aku akan dibentuk menjadi seperti Yesus. Untuk hal yang lebih baik. Dia bukan mempunyai rencana kecelakaan, melainkan masa depan yang penuh dengan harapan. Pada saat Anda menghadapi masalah, Anda ngerti, ini bukan masalahku, ini masalah Tuhan. Yang penting enggak bikin perkara aja. Ngutil, nyolong, segala macam itu perbuatan daging yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Tapi Anda tahu, ada orang yang mereka-rekakan perbuatan jahat. Supaya Anda mengalami apa? Mungkin Anda jatuh di sana. Bukan keinginanmu. Tapi Anda akan diangkat oleh Tuhan. Naik lebih tinggi lagi. Dan menjadi dewasa di dalam anugerahnya. Amin saudara. Tuhan ingin ngajarin, mungkin hari ini kita belum mengerti akan alasan apa Tuhan bawa sampai di sini. Tapi Allah tidak mereka-rekakan untuk menjatuhkan kita. Tapi untuk mereka-rekakan sesuatu yang mulia. Alkitab mengajarkan kepada kita, orang benar tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan anak cucunya tidak pernah dibiarkan untuk meminta-minta roti. Yang terakhir, orang yang
sembuh dapat menjadi penyalur kehidupan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Yusuf bukan hanya selamat dari permasalahan-permasalahan itu. Memang happy ending, ceritanya itu bahagia. Bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya selamat dengan masalah-masalahnya. Tapi dia diangkat oleh Tuhan. Bahkan melalui hidupnya dia angkat saudara-saudaranya, bangsanya menjadi ternama, termasyur, dan mereka hidup dalam kelimpahan Tuhan. Luka yang kita serahkan kepada Tuhan akan dipulihkan, dibalut, supaya Anda bisa menceritakan, oh aku pernah mengalami seperti ini. Tak ceritani ya, nanti kalau kamu sedang mengalami seperti ini, aku ngalami, aku pernah ngalami. Buat orang-orang yang sudah usia 60 up gitu, oh pernah aku ngalami makan asam garamnya di situ. Tapi itu bikin budrek. Cuma kalau kita dengan hikmat, rambut putih menjadi hikmat buat kita, tambah berhikmat saudara. Sehingga kita berkata, oh tak omongi. Kowe meh ambil keputusan untuk mencari jodoh, doa. Jangan sampai kamu kepleset seperti aku. Aku pikir bojoku tuh yang terbaik. Tapi ya sudah kasep. Gitu. Siapa yang pernah merasa dirinya kasep? Enggak bisa tarik mundur loh saudara. Keputusan yang Anda ambil ya sudah. Itulah jodohmu. Apalagi sudah mempunyai anak, mempunyai cucu. Sak mati nih. Iso ora iso, kudu iso. Enggak mungkin Anda bisa berkata, mau tukar tambah lah. Emangnya apa saudara? Bojo gak ditukar tambah. Gak bisa saudara. Kalau sudah ambil keputusan, saya ngomong sama Giver. Pak aku mau nikah. Sik, karep mungkin piye? Diajari sama mamanya. Diajari mungkin 5 jam ya. Nana sama Giver duduk. Ngerti ya, karakternya Giver tuh gini. Jeleknya gini. Memang dhuwur sih, ganteng sih menurut saya. Tapi yang lain kan bisa juga tidak ganteng. Tapi diomelin. Sudah 5 jam, sekarang tak berikan kesempatan. 3 bulan kamu berdoa. Renungkan baik-baik, 3 bulan kamu berdoa. Apapun keputusanmu, ketemu sama aku. Dan kemudian 3 bulan berlalu, masih ngeyel berkata, wah aku mau kawin. 3 bulan mau kawin. Baik, sudah kamu putuskan, sekali kawin tidak boleh pisahan. Punya anak, punya istri tanggung jawab. Punya masalah, ya pastilah. Wong beda. Wajah beda, kelaminnya beda, latar belakangnya beda. Beda, lah wong beda. Lah matamu ini pernah kamu buka enggak? Waktu kamu ketemu dengan dia. Waktu kamu memutuskan dengan dia. Celik, buka mata lebar-lebar. Kalau sudah ya pasti kemudian tutup pakai kacamata kuda. Hanya dia seorang. Menurut saya suami istri ada masalah. Keputusan bulat-bulat, wah aku dulu bagus, hatinya baik, iya pirang dino. Setiap hari ketemu dengan dia terus loh. Wah, ada nyebelinya, ada jengkelinya, ono turuning ngorok ya. aku sampai saya itu dibangunkan. Wah, ngadep rono apa? Ngorokmu gede. Ya sudah. Ya kadang-kadang seperti itu saudara. Tapi itulah yang memang sudah kita putuskan. Sekali putuskan harus kita lakukan dengan baik. Karena apa? Kalau Anda mencari istri atau suami untuk bahagia, pret. Bahagia paling 2 wulan saudara.
Habis itu ngerokok. Karena nggak akan mungkin Anda ketemu dengan kebahagiaan. Kecuali Anda bersama dengan Yesus, saudara. Dia akan membahagiakan hidup kita. Kalau Anda berkata, Tuhan hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidupku. Dan Anda akan bahagia senantiasa. Diteladung bojomu, oh ngelatih aku, membentuk aku. Ternyata aku belum dewasa. Aku masih tersinggung, Tuhan ampuni. Kok sikapku masih seperti ini? Itu merupakan rekonsiliasi dengan Tuhan sendiri. Kalau masih ada rasa jengkel, masih rasa kayak direndahkan. Satu hari istri saya berkata, kowe kok orang menghargai aku toh? Meta hargai piro? Nggak bisa ngomong dia. Meta hargai piro? Karena memang apa? Maksudnya apa? Kalau kita mau dihargai, kita tidak punya hak lagi. Sudah serahkan kepada Tuhan. Dia yang menghargai hidup kita. Amin saudara. Hari ini saya ingin kita baca lagi dalam 2 Korintus pasal pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang pertama, 2 Korintus pasal pertama ayat yang ketiga dan keempat. Baca bersama-sama dengan saya. Saudara diberkati? Baca 2, 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami telah terima. Hanya orang yang telah menerima penghiburan dari Tuhan, orang itu bisa menghibur orang lain. Hanya orang yang pernah mengalami penderitaan dan dipulihkan dengan Tuhan, orang itu ngerti penderitaan orang lain dan memulihkan mereka. Hanya orang yang telah selesai dengan pribadinya dengan Tuhan, orang itu bisa menolong orang lain. Kalau enggak, teori. Kemarin istri saya itu periksa kepada seorang dokter. Pikirnya masih ada batu lah. Loh batunya enggak ada, udah hilang. Lah kemana ya dok? Malah dicari. Pengennya kan dokter batunya hilang semua. Malah dicari. Lah ini enggak ada. Lah kemana ya dok? Ya mungkin keluar dari pipis, keluar dari buang air besar dan sebagainya. Lalu apa yang harus aku lakukan supaya aku tidak sakit lagi? Dokter berkata, Bu, satu-satunya diet gitu. Ya. Tapi ya aku ngomong tok, aku sendiri juga gemuk gitu. Karena dia merasa bahwa dirinya juga gemuk. Aku cuma omong tok. Karena dia belum menyelesaikan dietnya. Makanya waktu dia ngomong sama istri saya untuk diet, dia belum diet. Hanya gajah diblangkoni. Iso ngajak tapi enggak iso nglakoni. Nah, kalau kita mau melakukan ya praktek firman mulai hari ini. Ada kesakitan luka yang masih ada di dalam. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau selesaikan masalahku dengan Engkau. Yang terakhir saudara, kita akan baca bersama-sama dengan perkataan deklarasi. Katakan bersama-sama, ya Tuhan, aku tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi aku memilih untuk tidak hidup dalam kepahitan. Ajarlah aku mengampuni, menyembuhkan hatiku, dan pakailah aku bukan karena luka, tapi kami melepaskan pengampunan demi kemuliaan-Mu. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyikan satu pujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, silakan teman-teman, kita akan bersama-sama menyembah Tuhan. Saya berharap hari ini kita selesai dengan luka hati kita, kepahitan kita, dan kita sadar kita telah mengalami lahir baru. Saya itu mencari tahu apa maksudnya lahir baru. Lahir baru itu dalam bahasa yang lain itu metamorfose, berubah bentuk. Dari ulat jadi kupu-kupu. Enggak ulat dewasa, enggak. Berubah, saudara. Katakan aku mau berubah. Karena DNA Tuhan ada di dalam hidupku. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu. Tak ada lagi waktu. Terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janji. Dia selalu pegang janjinya. Haleluya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang kita agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan dengan iman, berkata, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. tak ada lagi waktu, Terlambat sudah. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Uri dalam afsyata karala patakara lama Dia selalu Uri dalam pegang afsyata janji. kata karala afsyata karala patakaya marala afsyata kaya. Bagi Ya orang tahara lama afsyata karala mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli. Dia mengerti, dia peduli. Persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli.
saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, potensi disakiti memang ada. Kita pernah mengalami seperti itu. Namun keputusan respon kita, apakah kita mau menyimpan luka itu dalam hidup kita, mengingat-ingat perbuatan-perbuatan yang jelek yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin adalah sahabat kita. Tuhan ingin supaya setiap kita selesaikan hari ini. Jangan bawa barang-barang itu pulang, akan menyiksa dan membuat orang lain lagi disakiti. Hari ini kalau Anda orangnya berkata, Tuhan ingin aku dilepaskan dari perkara itu, Anda boleh angkat tangan di tempat Anda. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tinggi-tinggi sudah, tinggi-tinggi. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu. Engkau yang peduli atas setiap kami. Engkau yang mengambil keputusan dan berkata, serahkan itu kepadaku nak. Izinkan aku jadi hakim antara engkau dan orang itu. Hari ini katakan aku rela melepaskan untuk mengampuni. Aku sadar aku gak sanggup, tapi Tuhanku yang menyanggupkan, memampukan aku. Hari ini Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Jangan biarkan rasa pahit itu masih ada dalam hatinya. Engkau yang memulihkan keadaan anak-anak-Mu. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan, jamah Tuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Jamah Tuhan, jamah. Kuriana lamata kasyate kiata karala pasyata karalapa. Minta karala prolopo sikiata karala pasyata karala. Berikan kesempatan Tuhan untuk mengambil semua luka-lukamu. Dia balsam Gilead yang sanggup memulihkan keadaanmu. Dia akan menyembuhkan kita. Dia akan membebaskan kita. Bahkan dia akan menggunakan apa yang kau rasa untuk menolong orang lain, memberkati orang lain. Hari ini izinkan Tuhan mencabut sampai akar-akarnya. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, semua akibat sakit penyakit oleh karena menyimpan dendam, menyimpan luka, menyimpan rasa pahit, kami katakan di dalam nama Yesus, cabut sampai ke akar-akarnya, cabut sampai akar-akarnya, cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh damai sejahtera yang melampaui segala akal, memberkati anak-anak-Mu dengan sukacita ilahi, dengan damai sejahtera, dengan hidup benar di hadapan-Mu, dan hidup kami memuliakan Engkau. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, nyanyikan pujian ini dan berkata, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, oh Dia peduli ya Tuhan, ya Tuhan, persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang minta agar kita percaya, sampai
kami memanfaatkan luka-luka dengan kekuatan-Mu, meresponi dengan benar oleh karena firman-Mu, untuk kami mempersilahkan Kau menjadi hakim dan tidak perlu kami bawa kemana-mana. Hari ini Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dengan cinta kasih-Mu, memulihkan keadaan umat-Mu ini dengan belayan kesayangan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji nasar kami mau bayar. Berbicaralah kepada anak-anak-Mu ini untuk kami mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang mau taat kepada Bapa berkata, amin, amin. Silakan saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Apakah ada pengumuman dari Anlis? Anlis akan melakukan sebuah leadership untuk mereka ke Malang. Mereka sedang mengumpulkan akan dana untuk transportasi dan kebutuhan yang ada. Ada beberapa jajanan yang dipersiapkan untuk support mereka. Kita lakukan dengan baik. Tanggal 24 sampai tanggal 26 ada camp pelajar dari kelas 4 SD sampai SMA. Kalau Anda punya anak-anak, cucu-cucu, biarlah mereka izinkan di hari libur ini mereka menikmati pembelajaran melalui AI untuk mereka bisa melakukan yang terbaik. Itu saja, mari kita akan kembalikan perpuluhan kita dan kita lakukan dalam ketaatan. Mari. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita kedangkan tangan kita, bawa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan melihat keikhlasan para hamba-Mu, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, mengembalikan perpuluhan, melakukan janji iman, nasar yang mereka sampaikan dibayar, bahkan apapun yang Tuhan perintahkan dalam ketaatan, para hamba-Mu untuk mengerjakannya. Kami mau percaya Engkau yang berkata, janganlah takut, aku yang menanggung makanan-Mu dan makanan anak-anak-Mu juga. Demikianlah Tuhan menghibur, memberikan kekuatan buat orang-orang yang lemah, dan berkata, aku yang menyertai engkau dari sekarang hingga selama-lamanya. Pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa, kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan engkau melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan. Bahkan persembahan perpuluhan janji iman yang engkau lakukan berkenan di hati Tuhan. Dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menang bersama-sama dengan Dia. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.